Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Mr. Yohan. Kali ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, pada pembelajaran kali ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, itu kita akan belajar tentang gangguan pada pernapasan manusia. Kemudian kita akan belajar mencari informasi penting. Yang ketiga, kita akan belajar tentang penyakit yang ada pada organ pernapasan. Nah, yang terakhir ini kita akan belajar tentang properti dalam sebuah tarian. Nah, jadi ada 4 materi yang akan kita pelajari pada video ini. Nah, langsung pada materi pertama. Di sistem pernapasan manusia itu akan ada beberapa gangguan di dalamnya, yang dimana gangguan itu bisa disebabkan oleh bibit penyakit, oleh pencemaran udara, ataupun karena bawaan dari lahir atau karena fisiknya. Nah, kalau dari bibit penyakit, ya jika gangguan itu berasal dari bibit penyakit, itu penyakitnya diantaranya flu, TBC atau tuberkulosis, flu burung, bronkitis, dan pneumonia. Kemudian, jika dia dari pencemaran udara, itu penyakit yang bisa diderita adalah asma, emfisema, kanker paru-paru. Nah, kalau fisik, dia ini biasanya penyakitnya karena ada kelainan pada organnya. Misalnya ada kelainan pada paru-paru, kelainan pada hidung misalnya, atau pada mulut. Itu contoh gangguan pernapasan yang dilihat secara fisik. Nah, kita langsung saja ya. Mister jelaskan. Jika dari bibit penyakit, tadi kita sudah jelaskan ada beberapa gangguan di dalamnya. Nah, yang pertama di sini adalah flu. Nah, flu ini atau influenza, ya, flu nama lainnya influenza, itu biasanya disebabkan oleh virus. Nah, virus ini bisa ditularkan melalui udara. Jadi kalau kita ada orang yang flu atau orang yang bersin-bersin, itu bersinnya itu bisa menular ke orang lain yang ada di dekatnya, ya. Jadi kalau anak-anak bersin, ya, alangkah baiknya itu menutup mulut atau hidungnya. Jangan anak-anak bersin di muka orang lain, itu nggak boleh, ya. Kemudian ada yang namanya tuberkulosis, atau orang-orang awam atau orang-orang biasa menyebutnya TBC. Nah, penyakit TBC ini dia disebabkan oleh sebuah bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit TBC ini dia itu menyerang organ paru-paru kita. Ya, jadi penyakit ini dia itu sama juga seperti flu. Dia bisa ditularkan melalui udara. Nah, biasanya orang yang menderita TBC ini dia batuk-batuk, batuknya bisa sampai berdarah. Ya. Jadi melalui batuk itulah dia menularkan penyakit atau bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, maka dari itu kebanyakan orang yang memiliki sakit TBC, dia perawatan di rumah sakitnya itu ada di ruang isolasi atau ruang tersendiri, atau dia juga dianjurkan untuk memakai masker. Nah, kemudian yang selanjutnya ada flu burung. Flu burung ini atau nama ilmiahnya H5N1 disebabkan oleh virus H5N1. Nah, awalnya virus flu burung ini cuma menyerang unggas saja, unggas atau ayam burung seperti itu. Tapi seiring perjalanan waktu, virus ini berkembang, ya. Virus ini berkembang sehingga dia bisa menyerang manusia. Nah, itu sejarah virus flu burung. Kalau penyakit selanjutnya yaitu bronkitis. Bronkitis itu disebabkan karena virus yang mengakibatkan peradangan pada saluran bronkus. Jadi saluran bronkus itu membesar, ya, membesar itu artinya dia mengalami peradangan. Nah, kemudian ada pneumonia. Pneumonia ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus, ya, Diplococcus pneumoniae. Ya, susah namanya ya. Pneumonia ini disebabkan oleh bakteri Diplococcus
pneumoniae. Ya, nah, untuk gangguan pernapasan yang dari bibit penyakit sudah Mister jelaskan. Sekarang kita lihat dari segi atau dari aspek pencemaran udara. Nah, kalau dari pencemaran udara itu ada gangguan yang pertama, yaitu asma. Nah, asma ini disebabkan karena adanya penyempitan saluran pernapasan ya. Jadi saluran yang menuju ke paru-paru itu mengalami penyempitan sehingga dia yang menderita asma ini ya itu dia biasanya sesak napas. Nah, contohnya kalau ada kita bakar-bakar sampah, nah itu kan biasanya kita sesak. Nah, itu yang menyebabkan dia menderita asma. Kemudian ada emfisema. Emfisema itu merupakan penyakit atau gangguan pernapasan yang disebabkan oleh kerusakan alveolusnya. Jadi bola-bola kecilnya itu yang Mister jelaskan waktu ini itu dia rusak, maka tidak dapat terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini dia itu disebabkan karena pertumbuhan sel kanker yang teramat banyak. Nah, jadi dia memakan sel-sel yang ada di paru-paru. Jadi sel kanker ini yang semestinya tumbuh sedikit saja, tapi dia ini karena adanya hormon atau karena adanya sesuatu yang masuk ke tubuh kita, dia itu pertumbuhannya melebihi dari yang seharusnya. Jadi over dia. Kemudian sel kanker ini dia memakan jaringan-jaringan yang ada di paru-paru. Nah, seperti itu di anak-anak. Kemudian selanjutnya itu dari fisik. Nah, kalau dilihat dari fisik ya, kelainan organ pernapasan ini bisa terjadi sejak lahir seperti yang Mister bilang itu, hidungnya tidak terbentuk dengan baik atau mulutnya tidak terbentuk dengan baik atau di paru-parunya terdapat beberapa luka atau bagaimana, itu dia bisa melakukan pernapasan sebagaimana mestinya, tapi harus memerlukan alat bantu. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan belajar mencari informasi penting. Coba buka buku modul anak-anak halaman 31. Itu ada suatu bacaan yang berjudul organ pernapasan burung. Nah, di sini kita akan mencari informasi pentingnya menggunakan kata tanya. Kata tanyanya itu masih ingat nggak? Masih ingat dong harusnya. Kata tanyanya itu yaitu adalah adik Simba atau 5W1H. Itu kita bisa gunakan untuk mencari informasi penting dengan cara membuat pertanyaan dari keenam kata tanya itu. Oke, coba baca dulu. Nah, setelah anak-anak selesai membaca, pertanyaan-pertanyaan tadi itu Mister sudah buatkan bagan seperti pada gambar ya. Nah, di sini ada 4 pertanyaan yang diantaranya itu ada kata tanya apa, kata tanya kapan, dan kata tanya bagaimana. Oke, yang pertama, kita akan melihat informasi penting dari pertanyaan yang pertama, yaitu apa nama organ pada burung yang dapat menyimpan udara? Ayo, tahu nggak? Tadi kan sudah dijelaskan pada bacaan itu. Organ itu adalah ya pundi-pundi udara. Kemudian yang kedua, apa nama hewan yang memiliki pundi-pundi udara? Ya, burung. Kemudian yang ketiga, kapan pundi-pundi udara? Bagaimana proses pernapasan pada burung? Nah, proses pernapasan pada burung itu saat terbang, dia tidak melakukan pernapasan dengan cara menghirup udara, tetapi dia menggunakan udara yang ada pada pundi-pundi udaranya. Ya, seperti itu ya pernapasan pada burung. Yang pernapasan pada burung itu inhalasi dan ekhalasi. Ya. Kemudian yang kedua, kapan pundi-pundi udara pada burung berfungsi? Nah, pada burung pundi-pundi udara itu berfungsi saat dia terbang untuk
uh, bernafas atau untuk menjaga kestabilan suhu tubuh burung. Nah, seperti pada bacaan di subtema 1. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang penyakit pada organ pernapasan ya. Ini merupakan kelanjutan dari gangguan pernapasan tadi itu. Nah, penyakit asma seperti yang Mister bilang tadi itu adalah penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan saluran pernapasan. Ini bisa disebabkan oleh debu, ya, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau karena kita terlalu letih. Nah, gejala orang yang menderita penyakit asma ini, dia itu biasanya sesak napas, kemudian dia itu batuk-batuk, terus kalau dia menghirup udara itu terasa berat banget dadanya. Nah, pengobatan asma ini biasanya dilakukan dengan memberikan inhale. Inhale itu merupakan alat sedot yang seperti gambar anak ini. Nah, dia itu menggunakan inhale. Nah, kemudian yang kedua, flu. Nah, flu ini disebabkan oleh virus sama seperti Mister bilang tadi. Yang dimana flu ini memiliki gejala sakit kepala, demam, persendiannya sakit, terus nafsu makannya berkurang, hidungnya juga terasa ada yang mengganjal. Nah, untuk pengobatan flu itu biasanya dilakukan dengan memberikan doping vitamin dan makanan yang bergizi. Ya, jadi kalau anak-anak menderita flu, ya itu berusahalah untuk makan supaya virus-virusnya itu termakan oleh vitamin-vitamin yang ada pada makanan. Kemudian bronkitis. Nah, bronkitis ini adalah penyakit infeksi saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Nah, di sini infeksi saluran bronkus itu dia itu biasanya salurannya mengecil ya. Dia itu biasanya salurannya mengecil. Nah, pengobatan yang dilakukan itu biasanya kita disuruh istirahat atau bed rest, terus kita mengkonsumsi makanan yang sehat juga. Kemudian tonsilitis. Nah, tonsilitis ini biasanya kita sebut dengan radang amandel. Nah, tonsilitis ini merupakan peradangan yang terjadi pada amandel yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Nah, gejalanya kalau kita menderita tonsilitis atau radang amandel ini adalah tonsil kita atau amandel kita itu membesar dan ada bercak-bercak putihnya. Ya, jadi kalau yang pernah amandel itu coba dilihat sama dokternya, pasti dilihat, disuruh buka mulut, terus dilihat amandelnya. Kalau amandelnya ada bercak-bercak putih, berarti dia itu menderita tonsilitis. Nah, pengobatannya dilakukan dengan mengkonsumsi makanan serta minuman yang bersih. Kemudian, pneumonia. Nah, pneumonia ini disebabkan karena adanya peradangan pada bronchiolus dan alveolus. Karena disebabkan oleh apa? Oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Nah, di sini ya, di sininya ini, di alveolusnya ini ada suatu cairan nanah ya, yang dimana kalau normalnya itu seperti ini, kalau dia menderita pneumonia dia akan jadi seperti ini. Jadi di alveolusnya itu ada cairan-cairan kuning yang berupa nanah. Nah, gejalanya itu pada penderita pneumonia itu adalah batuk dengan dahak berdarah, kemudian sesak napas, nyeri dada, dan demam yang tinggi. Nah, untuk pengobatannya itu dia dianjurkan mengkonsumsi obat yang sesuai dengan resep dokter. Nah, properti tari, ya, seperti yang Mister jelaskan, itu merupakan segala sesuatu atau perlengkapan yang digunakan ketika kita menarikan suatu tarian. Nah, yang dimana fungsi dari properti ini itu yang pertama, dia itu mempermudah penari untuk menyampaikan makna tarian. Yang kedua itu sebagai pelengkap busana. Yang ketiga, dia itu berfungsi untuk menghidupkan karakter atau tokohnya. Contohnya di Arjuna, tarian yang lain seperti tarian kuda lumping. Nah, kemudian memberi nilai estetika atau keindahan. Jadi itu 4 fungsi properti anak-anak. Ya, jadi bukan cuma sekedar pakai aja, tapi
baju atau busana yang digunakan itu memiliki fungsinya tersendiri. Ya. Nah, sekian dulu video dari Mister harap pada pembelajaran tema 2, subtema 2 pembelajaran 1 dan 2 ini, anak-anak bisa menyimak dan mendapatkan sesuatu ilmu yang baru. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.